Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian dan juga sejarah dari APS ADR. Nah, APS itu apa? APS itu merupakan singkatan dari Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan ADR itu singkatan dari Alternative Dispute Resolution, di mana penyelesaian konflik atau sengketa di luar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau sosial terhadap suatu konflik atau sengketa yang bersifat win-win solution. Nah, beberapa ahli juga telah mendefinisikan APS atau ADR sebagai contoh. Stanford M. Alsur bahwa beliau berpendapat bahwa APS ADR itu adalah a trial of a case before a private tribunal agreed to by the parties so as to save legal costs, avoid publicity, and avoid lengthy trial delays. Nah, kemudian, adapun sejarah munculnya dari APS itu dimulai pada tahun 1976 ketika Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Warren Burger mempelopori ide ini pada suatu konferensi di Saint Paul. Hal ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor gerakan reformasi pada awal tahun 1970, di mana saat itu banyak pengamat dalam bidang hukum dan juga masyarakat akademisi mulai merasakan adanya keprihatinan yang serius mengenai efek negatif yang semakin meningkat dari litigasi di pengadilan. Adapun prinsip dasar dari APS ADR, di mana ADR dianggap suatu konsep yang sesuai dengan kodratnya manusia, terutama kalangan bisnis, yaitu penyelesaian masalah secara win-win yang sudah disebutkan tadi, bahwa win-win ini semua pihak merasa happy, akan tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui ADR. Hukum positif masing-masing negara menetapkan batasan sengketa yang dapat diselesaikan melalui ADR. Nah, adapun prinsip pokoknya atau prinsip dasar dalam menyelesaikan sengketa tersebut, yang pertama adalah sifat kesukarelaan dalam proses, yang kedua prosedur yang cepat, yang ketiga keputusan non-judisial, yang keempat kontrol oleh manajer yang paling tahu tentang kebutuhan organisasi, dan yang kelima prosedur rahasia. Yang ketiga, tujuan dan manfaat. Nah, APS itu pertama kali berkembang di negara Amerika Serikat, di mana pada saat itu APS berkembang karena dilatar belakangi beberapa hal, yaitu yang pertama, mengurangi kemacetan di pengadilan, yang kedua, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa, yang ketiga, memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan, yang keempat, memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak yang memuaskan, dan juga adapun manfaat atau keuntungan dari adanya penyelesaian perkara melalui APS atau ADR, yaitu yang pertama, penyelesaian bersifat informal, yaitu penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan hukum, yang mana kedua belah pihak melepaskan diri dari kekuatan istilah hukum atau legater kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral. Yang kedua, yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri, yaitu penyelesaian tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim atau arbiter, tetapi diselesaikan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kemauan mereka, karena merekalah yang lebih tahu hal yang sebenarnya dan sesungguhnya atas sengketa yang dipermasalahkan. Nah, yang ketiga, jangka waktu penyelesaian pendek. Nah, pada umumnya jangka waktu penyelesaian hanya 1 atau 2 minggu atau paling lama 1 bulan, asal ada ketulusan dan kerendahan hati dari kedua belah pihak. Itu sebabnya disebut bersifat speedy atau cepat, antara 5-6 minggu. Yang keempat, biaya ringan. Boleh dikatakan tidak diperlukan biaya. Nah, bayangan itu sangat murah atau zero cost, yang mana hal ini merupakan kebalikan dari sistem peradilan atau arbitrase, harus mengeluarkan biaya mahal atau very expensive. Nah, yang kelima, aturan pembuktian. Tidak ada pertarungan yang sengit antara pihak untuk saling antara para pihak untuk saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan prinsip pembuktian yang formil dan teknis yang sangat menjamukan, seperti halnya dalam proses arbitrase dan pengadilan. Nah, yang keenam, proses penyelesaian bersifat konfidensial. Hal lain yang perlu dicatat, penyelesaian melalui perdamaian benar-benar bersifat rahasia atau
konfidensial, penyelesaian tertutup untuk umum yang tahu hanya mediator, konsilator atau advisor maupun ahli yang bertindak membantu penyelesaian. Nah, dengan demikian tetap terjaga nama baik para pihak dan dalam pergaulan masyarakat. Yang ketujuh, hubungan para pihak bersifat kooperatif. Dalam hubungan para pihak dalam penyelesaiannya akan berbicara dengan hati nurani, terjalin penyelesaian berdasarkan kerjasama. Dan kedelapan, komunikasi dan fokus penyelesaian. Dalam penyelesaian perdamaian terwujud komunikasi aktif antara para pihak. Dalam komunikasi itu terpancar keinginan memperbaiki perselisihan dan kesalahan masa lalu menuju hubungan yang lebih baik untuk masa depan. Poin keempat, yaitu asas-asas APS. Dalam pasal 1 Undang-Undang Arbit dan APS menentukan beberapa bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu yang pertama adalah negosiasi, suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Nah, yang kedua adalah mediasi. Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Nah, yang ketiga adalah arbitrase, penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbit sementara. Nah, yang keempat adalah konsultasi, suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapat kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Keuntungan dan kelemahan ADR. Keuntungan ADR di sini ada 10. Yang pertama yaitu penyelesaian bersifat informal, yang kedua yaitu yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri. 3. Jangka waktu penyelesaian pendek. 5. Biaya ringan. 6. Aturan pembuktian tidak perlu dan proses penyelesaian bersifat konfidensial. 7. Hubungan para pihak bersifat kooperatif. 8. Komunikasi dan fokus penyelesaian. 9. Hasil yang dituju sama menang. 10. Bebas emosi dan denda. Dan kelemahan ADR, alternatif penyelesaian sengketa yaitu ada 6. Yang pertama yaitu keengganan berunding. Keengganan berunding yaitu keengganan para pihak untuk berunding dan menyelesaikan perdamaian secara damai. Yang kedua, tidak merasa setara. Para pihak tidak merasa setara dalam proses penyelesaian. Yang ketiga, pemahaman tentang ADR. Kurangnya pemahaman tentang ADR oleh para pihak. Yang keempat yaitu bertahan pada posisi. Para pihak sulit untuk berubah dan menyerah pada posisi yang lebih baik. Yang kelima, tidak rasional. Proses penyelesaian yang tidak rasional dan tidak berorientasi pada solusi yang terbaik. Yang keenam yaitu kecurangan yang berlebihan. Kecurigaan yang berlebihan antara para pihak dapat menghambat proses penyelesaian. Yang ketujuh, kekuatan hukum lemah. Kekuatan hukum lemah dapat menghambat proses penyelesaian. 8. Belum tersedianya mediator yang memadai. Kurangnya mediator yang mampu menyelesaikan perdamaian. Baik, cuman ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.